Hai, Mike di sini. Emang bener ya, selama ini kami di NR nggak pernah nyaranin kalian buat terlalu pelit kalau soal masalah beli PC atau laptop baru. Tapi kan bisa aja ya buat kalian yang masih sekolah terus butuh laptop, cuma dikasih sama orang tua kalian tuh uang 3 juta buat beli laptop. Surprisingly, kalian tetap bisa beli sebuah laptop baru. Oke, jadi laptop super murah yang mau kami tunjukin hari ini bukan Acer, Asus, HP, atau Lenovo dan sejenisnya, tapi dari merek Axio yang bernama MyBook 14 Plus. Sebenarnya ada juga MyBook 14 dan 11 Lite yang lebih tipis dan lebih murah lagi, namun menurut kami MyBook 14 Plus ini adalah yang paling usable di antara laptop 3 jutaan merek Axio. Disclaimer sebelum kita mulai, yes, saking murahnya ini laptop belum termasuk lisensi Windows 10. Emang sih nggak perlu root install lagi karena udah terinstall, namun belum diaktifin. Secara kualitas konstruksi tentu nggak bisa berharap banyak, bersyukur aja ini bahannya polimer, bukan dari karton bekas atau kayu triplek gitu, haha. Dan tidak heran sering bunyi kalau diangkat-angkat. Ingat-ingat harganya, rasanya kasihan juga ya kalau masih dikomplain. Well, setidaknya nggak pakai finishing glossy dan tetap lebih bagus dari kebanyakan netbook keluaran 10 tahun lalu. Tentu saja sebagai keluaran tahun lalu, bezelnya nggak sebel laptop 14 inci zaman bahala, dan portabilitasnya nggak beda sama laptop-laptop 14 inci kekinian lainnya. Webcam sih ada, meski kualitasnya gini banget, yang penting asal-asalan bisa dipakai zoom. Nah, yang cukup mengejutkan di sini adalah ketika kita dapat layar TN 14 inci, yang meski warna, kontras, dan brightness-nya itu sangat basic, resolusinya udah Full HD. Padahal kita lihat ada aja kan laptop 4 bahkan 5 jutaan yang layar TN-nya masih WXGA. Masih bisa kalau dipakai buat nonton YouTube 1080p walau untuk controls-nya bakal nge-lag. Dari sisi koleksi port, di kanan ada slot microSD, audio jack, LAN port, dan 2 USB 2.0. Lanjut ke kiri, masih ada charging port, 1 USB-A 3.2 Gen 1, dan mini HDMI. Sekedar peringatan, charger bawaannya punya kabel yang sangat pendek, bahkan dengan colokan pas di bawah meja aja, ini ngepas banget. Oke, konsekuensi utama beli laptop 3 jutaan adalah soal CPU yang digunakan. Dalam kasus hari ini, MyBook 14 Plus masih dibekali sekedar Intel Celeron Dual-Core Apollo Lake yang tentu sangat menguji kesabaran untuk dipakai sehari-hari, dan jangan harap bisa dipakai lebih daripada browsing, ngetik nonton YouTube, atau baca PDF. Sepertinya performa laptop di sini juga diperparah gara-gara ketiadaan sistem active cooling, dan itu juga kenapa saat full load, keyboardnya bisa sepanas laptop gaming. Untuk seseorang yang udah biasa pakai Core i7 sehari-hari macam gue, udah jelas akan sangat frustrasi. But oke, separah-parahnya lag ini, kalian masih punya laptop yang bisa dipakai nugas sekolah dan menimba ilmu. Bagi orang tua yang beliin laptop ini untuk anaknya pun jadi nggak khawatir gitu, karena hampir nggak bisa dipakai buat main game online seperti Dota 2 dan CSGO. Nggak tahu itu sebuah benefit atau bukan ya. Terus, alasan utama untuk memilih MyBook 14 Plus dibanding versi Lite adalah adanya SKU baru yang pakai SSD SATA 240GB alongside versi harddisk 500GB. Hey, meski speed SSD low end di sini cuma 2-3 kali kecepatan HDD standar, seenggaknya udah SSD gitu, karena saudaranya yang Lite itu masih pakai storage eMMC yang lebih lambat lagi. Gak kebayang deh mau selemot apa. Sekali lagi, nggak ada active cooling di sini, hanya ada heat spreader besar di atas motherboard, nggak ada kipas. Soal RAM DDR3 itu pun soldered, karena juga buat apa kalian butuh lebih dari 4GB di sebuah sistem low end. Lanjut ke keyboard dan touchpad, di sini juga nggak bisa banyak komen. Feel-nya yang murahan sesuai harganya, tombol power juga nyatu di ujung kanan atas, tapi lihat deh, seenggaknya ada loh lampu indikator caps lock serta numlock. Anehnya, giliran ngatur brightness layar mesti dari notif panel karena nggak ada FN shortcutnya di keyboard. Tapi jangan salah, touchpadnya nggak jelek-jelek banget, bahkan support Windows Precision Driver. Kalau daya tahan baterai sih ya paling tahan macam 6 jam penggunaan ringan mode power saver. Maklum baterainya juga kecil. Kualitas speaker tentu sangat seadanya juga. Dengan budget 3 juta, kalau kalian hoki sebenarnya bisa aja dapat laptop bekas yang udah pakai Core i series lawas dan tinggal diupdate pakai SSD. Dan itu pasti jauh lebih enak daripada mesti pakai CPU Intel atau berlabel Celeron. Tapi jika kalian atau orang tua kalian insist mesti beli sebuah laptop baru dengan budget 3 juta, inilah pilihan yang menurut NR paling tepat, di mana kalian udah dapat layar Full HD serta SSD.
Sisanya ya harap dimaklumi, termasuk Windows-nya yang berupa versi subsidi. Intinya, video ini kami buat karena ternyata masih ada market untuk segmen pasar yang secara praktis tidak bisa dijangkau oleh merek-merek besar manapun. Menurut kalian sendiri, apakah kalian bisa bertahan hidup dengan laptop semacam ini? Please like dan share video ini jika berkenan. Semoga kalian jangan ada yang sampai sakit. And as always, stay safe.